Buah kesukaan Rasulullah adalah Buah kesukaan Rasulullah itu semangka. Aneh ya? Semangka. Rasulullah pernah dikasih semangka. Kalau di Medina itu zaman dulu nggak ada. Lek saiki pengen golek sembah warang ono. Sing gak ono di Indonesia ono di Medina kayak. Nah, Mekah itu yang ngono. Mekah Medina itu padahal kono gak ono wite, tapi ono wohe. Gak ono wit gedang di kono, tapi ono gedange. Nah, itu namanya kota yang diberkahi. Nah, yang disukai Rasulullah itu semangka. Sampai Rasulullah mengatakan semangka itu membawa berkah atau mengandung berkah. Dari warna merahnya, kemudian kadar airnya itu membawa kesegaran. Terus orang-orang yang meminum dari air, tadi bukan memakan ya, bahasanya meminum dari air buah semangka itu, kalau dia bisa durunge maem semangka itu bilang Bismillahirrahmanirrahim, dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Maka kelebihan semangka. Makanya Rasulullah suka makan semangka. Tapi nggak ono waktu itu. Lek apa iku baru lek ono pedagang toko liya-liya nggawa semangka nang Medina diparingno Rasulullah. Nah itu baru Rasulullah dahar semangka. Gak ono kono wite semangka gak ono. Sampai saiki gak ono. nama pedang Nabi Isa untuk membunuh Dajjal adalah Nama? pedang. Lah iku sik durung ngerti. Ya wis tahu ngerti tapi lali. Pedange. Lali. Ya engko digoleki maneh ya. Kan lek ana jawabane nggih internet gak apa-apa, golek jawaban nang internet. Sik sementara gak ro lali sale. Apa hukum membaca Al-Quran dari HP? Nah, membaca Al-Quran dari HP apa hukumnya? Sunnah, tetap sunnah. Sunnah itu artinya apa? Oh, boleh ada lagi. Sunnah artinya apa? Sunnah artinya apa? Hukum itu pertama boleh. Boleh ini namanya apa? Ini kata ngomong lali. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Nah, itu namanya boleh. Kemudian naik menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau yang boleh tadi apa namanya? Mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Artinya kalau dikerjakan tidak mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah kalau dikerjakan itu mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Naik lagi menjadi wajib. Wajib itu artinya kalau harus dikerjakan. Akan dapat pahala kalau dikerjakan. Dan pahalanya besar orang yang menjalankan wajib. Kayak pengen menjalankan wajib sholat, ya sholat 5 waktu. Itu pahalanya besar. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat kan? Sholat asar 4 rakaat. Terus pengen sholat sunnah 4 rakaat. Pahalanya jauh lebih besar sholat zuhur dan asar. Itu. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu hukumnya kalau wajib. Nah, dari mubah di tengah. Terus sekarang turun menjadi makruh. Turun karena ini ojo nggak kegiatan yo. Tunjukkan kamu orang yang terhormat. Turun dari mubah menjadi makruh. Makruh ini apa? Makruh ini kebalikan dari sunnah. Tadi sunnahnya kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
dosa. Dosa. Kalau makruh kebalikan, kalau ditinggalkan malah mendapat pahala. Itu makruh. Kayak bayan umpama seliliten untune ana kecantol daging atau apa ya, seliliten. Terus bayan gawe ana kate nyelilit ngene iki, terus anake dom. Tapi pengen meninggalkan, gak, aku gak gelem gawe dom, gawe apa sapu ae, sapu sing korek kan ono lek dodol selilit dhewe kan ono nek khusus ya selilit teko pring kan iku, teko pring ae. Nah, itu yang baik. Kalau pakai logam kata Rasulullah itu hukumnya makruh. Jadi kalau kamu tinggalkan tidak memakai apa? Dom atau paku, kan podo-podo logame besi ya. Nah, maka kamu dapat pahala. Ono pring ambek dom. Nah, ono pring ambek dom, kamu pilih yang pring bambu atau sapu digayanya nyapu kok korek, sapu kerik. Nah, itu. Atau kamu sikat gigi. Kalau punya siwak disiwaki. Apa siwak? Kayu, ada kayu siwak sendiri. Itu mengandung obat kayu siwak. Jadi kayu siwak kira-kira gedene sak ini kurang cilik. Sak petelot iki lho. Itu maro pucuke dijur. Ditutuki utawa diremah-remah. Kemudian kalau sudah halus kayak sapu duk iki, sapu duk. Lah wis terbentuk kayak sikat, ini gampang ya. Terbentuk kayak sikat baru digawe. Lah nimbangi lah akeh wong ngono. Pakai siwak. Itu langsung mengandung obat, koyok mengandung obat apa iki, gosok gigi. Apa iku? Pasta gigi apa jenenge? Kayak Pepsodent, Ritaden, apa meneh, close up, kayak ngono-ngono itu. Jadi langsung mengandung obat. Makanya disunahkan oleh Rasulullah pakai siwak. Kemana-mana sih enteng sak mini. Dawane kira-kira sak mini. Ini bisa ditugel jadi dua. Tadi karek mek sak mini. Lek kate salat ini, golek selilitan ini. Kita pakai itu. Nah, pakai siwak itu lebih baik. Makanya kalau pakai logam dimakruhkan hukumnya. Terus hukum yang terakhir adalah haram. Turun lagi dari makruh menjadi haram. Haram apa? Kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan mendapat dosa. Misalnya apa? Minum, mencuri, pacaran, apa meneh? Berzina, ngelokno uang, terus apa? Nisui uang, berjudi, adu petik, terus apa maneh, mengadu nasib. Kalau dulu ada mengadu nasib dengan tatoyur, itu burung dilepas. Terus mengadu nasib dengan anak panah. Kan tahu panah kayak panah ini, terus tapi ndak ya, tapi gak dipanah ini, enggak diuncalan. Pakai diuncalno, ikono bunder ya, anak sasaran nih. Nah itu mengandung. Ya, dulu itu ada seperti itu. Dan sekarang itu masih ada. Jadi wong sing percaya nang iku itu haram. Lah kalau kamu tinggalkan, karena kamu percaya kepada Allah saja, maka kamu dapat pahala. Kalau tadi yang wajib ditinggalkan dapat dosa, dijalankan mendapat pahala. Sekarang kebalikannya haram, kalau ditinggalkan mendapat dosa, kalau dijalankan mendapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya haram. Jadi hukum itu ada 5. Aslinya hukum itu berawal dari mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi kembali lagi bahwa hukum itu bisa berubah melihat keadaan. Jadi nggak boleh kaku. Di Quran sendiri Allah bilang
babi itu boleh dimakan. Kalau tidak ada makanan lain, ya, anjing boleh dimakan kalau tidak ada makanan lain, sehingga kamu kalau tidak makan saat itu, kamu akan mati. Nah, baru boleh kamu makan ular, makan babi, tapi makan tidak boleh kenyang. Oh, enggak muni enak rek, terus sampai wareg. Nah, tidak boleh. Sekedar mempertahankan hidup. Kalau tidak makan menjadi mati. Kalau apa itu kewaregen. Nah, kewaregen ini haram. Itu. Karena asal dari ain hewannya adalah haram itu. Jadi hukum itu bisa berubah. Mubah, apa mubah? Kegiatan mubah, makan, minum, tidur itu mubah. Jalan-jalan, guyon, dulinan mubah. Kamu jalankan boleh, tidak kamu jalankan juga boleh. Tapi ketika sudah ada niat yang baik, makanmu adalah untuk mempertahankan hidupmu atau makanmu untuk aku kok ben kuat lek ngaji, aku ben kuat lek sholat. Nah, itu dapat pahala karena ada niat makan mempertahankan ibadah. Hukum seperti itu. Ya. Jadi bisa menjadi halal, bisa menjadi berpahala, bisa menjadi ibadah walaupun cuma makan. Kamu jalan-jalan untuk menikmati udara segar, umpama ya pagi-pagi jalan-jalan untuk menikmati udara segar, terus biar tubuhku sehat karena tubuhku ini adalah titipan dari Allah. Saya pertahankan biar sehat, biar nggak sakit-sakitan. Nah, itu niat yang baik, maka kamu akan diganjar oleh Allah. Tuh ya, iya terus. So, Apa itu istidraj? Istidraj itu apa ya? Gini. Miko iki sakjane gak pinter-pinter amat lek ngaji. Salah. Tapi tak jarno maca satu lembar. Satu halaman. Padahal keliruan lek maca. Atau Abah punya anak. Anaknya nduwek. Dijuwarno terus. Njaluk duit kei, njaluk tukokno sepeda motor tukokno. Itu namanya manja, istidrot. Bahasa dewasanya apa? Dilulu. Nah, ya, dilulu. Jadi turuti aja terus. Padahal iku engko bakal cilaka anakku. Wong arek sik cilik kok kate numpak sepeda motor. Nah. Gonceng ae sikile durung tutuk jagang nang lemah. Wis njaluk sepeda motor sik kelas 1, kelas 2, kelas D. Wah, itu. Dituruti sampai wong tuane. Terus lah anak tiba piye? Ya, kan gitu. Itu namanya istidroj. Tapi kalau Allah itu biasanya sayang. Kamu berdoa, enggak segera dikabulkan doamu. Oh, Nabi Musa jam 40 tahun, doanya Nabi Musa baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa juga begitu 40. Kalau Nabi Isa gak sampai. Nabi Ibrahim juga doanya itu 80 tahun baru dikasih anak. Wis tuwek lho. Tapi umurnya Nabi Ibrahim 200 tahun. Beda dengan kita. Umurnya dawa. Ya 80 tahun ya berarti sik rada enom kan. Kayak umpama gini, lek wong umur 70, lek umur 30 tahun kan, itu kan gak sampai separuh nih dari 200 ya. 80 tahun kan, separuh ini kan 100. Nah, 80 tahun kan, rekan sepertiga ya. Dari 200. Jadi istidroj itu apa? Melulu atau nuruti atau manja. Padahal itu nanti akan mencelakakan. Dan Allah itu maha tahu. Orang ini lebih baik tak uji. Nah, lek diuji,
Kenapa? Karena Allah itu sayang. Diuji itu apa? Ujian kan gak enak. Ya kan? Ujian selalu gak enak. Enak diuji, terus iso naik kelas, atau nggak pakai ujian wis pokoknya langsung naik kelas. Enak di. Tidak ujian. Iya kan, ada ujian kan. Nah, karepe ngono ya, wis pokoknya naik kelas. Nah, tapi Allah sayang. Maka diuji dulu dengan kesabaran. Orang diuji loro, orang diuji bangkrut, orang diuji rugi. Mbok parine dindekno tikus, diserbu manuk. Engko apa iku jagunge dindekno bedes barang. Ah, itu ujian dari Allah. Nah, kenapa Allah menguji manusia? Karena Allah itu sayang. Biar orang itu ingat kepada Allah, biar orang itu minta kepada Allah. Gitu. Lah lek sembarang digawe berhasil, wong iso lali kan? Nah, Enak gitu. terus. Enak terus soalnya iso lali. Apakah Al-Mustafa termasuk dari nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-Mustafa. Oh, ya. Ya, itu kan pengen gawe literasi bahasa Indonesia. Mustafa pakai tok. Mustafa, duduk Mustafa. Enggak itu tulisannya Mustafa. Kan ngono-ngono iku anu sajane ndelok bahasa Indonesia. Bahasa Arab cek asli. Al-Mustafa, Mustafa itu nama lain dari Rasulullah. Nah, Rasulullah punya nama banyak. Ahmad itu nama Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Ahmad, iya. Ahmad itu apa? Orang yang terpuji. Muhammad itu juga orang yang terpuji. Sama. Mustafa, mari ngono Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mari ngono akeh nama. Kalau enggak salah ada 20 nama Rasul. Itu bukan nama, tapi sebutan. Sebutan karena kelebihan atau karena ono sing An-Nur. An-Nur itu dinamai An-Nur. Kenapa Kak Rasulullah dinamai An-Nur? Karena Rasulullah itu kalau jalan di siang hari, matahari itu apa? Entor-entor ya. Panas ya. Rasulullah kan bayangannya. Tadi sinare Rasulullah, nure Rasulullah itu mengalahkan matahari, tapi di sini di bumi maksudnya, bukan matahari secara keseluruhan. Karena bayangan ini kan lo nginep bayangan ireng-irengnya. Rasulullah gak ono. Padahal di sinari matahari siang hari kayak mana. Nah, itu mengalami. Itu makanya kemudian Rasulullah disebut nur. Kemudian di tempat yang gelap misalnya, Rasulullah ketok dewi. Engko koncone gak ketok mau bareng wong 5 sing ketok mek Rasulullah tok. Padang gitu. Tapi akhirnya koncone kan kepadangan. Nah, wong 5 mang terus kepadangan. Dadi mali ketok. Tapi liyane iku mek kepadangan. Sing madangi sapa? Rasulullah. Itu Rasulullah. Tangane iso metu api. Wes pokoknya gak iso dihitung mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nama-nama itu disesuaikan dengan mukjizat yang diterima oleh Rasulullah. Jadi Al-Mustafa itu apa artinya? Al-Mustafa itu terpilih. Orang yang terpilih. Itu. Jadi diantara Nabi dan Rasul, nah itu yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Apa arti surat Al-Fajr? Apa arti surat Al-Fajr? Fajr. Gak tahu Al-Fajr. Al-Fajr. Fajar. Surat Al-Fajr itu wal fajri walayalin asyr. Nah itu Al-Fajr. Fajar itu apa artinya? Dari kata-kata fajar.
Fajar itu keluarnya matahari di sebelum subuh. Itu namanya fajar. Ya ketok, tapi lek teko kene gak ketok, soalnya ketutupan horti. Dadi lek umpama munggah lek ana pinggir laut enak ketok. Ana pinggir laut. Jadi moro laut kan ono garis lurus kan, ngene laut kan ngono ya. Air laut itu kan lek isu tenang, garis lurus. Nah, mari ngono sik kira-kira sekarang ini jam berapa ya? Jam 4-an lebih jam 4.10 ngono lah. Jam 4 seperempat iku subuh, adzan subuh. Kira-kira jam 4.10 lebih 10. Nah, itu ketok ngono langit itu agak kemerah-merahan, ada agak keputih-putihan, agak kemerahan. Terus selirit dawa iki benang hitam. Wah, apik. Mengkane Sugiyo. Cek iso nginep ngene pinggir laut, nyewa hotel, nyewa kamar pinggir laut iso ndelok. Itu namanya sunrise. Nah, itu jadi Al-Fajr itu menceritakan tentang ya tetep ae menceritakan tentang iman. Cuma dinamai Al-Fajr karena diawali dengan kata-kata fajr. Wal fajri walayalin asyr. Jadi karena diawali dengan kata-kata Al-Fajr, terus nanti diakhiri dengan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Itu surat Al-Fajr. Itu memuji Allah, memuji orang-orang yang ahli taat kepada Allah sampai dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram. Nah, kan lek dadi wong sing tentram artinya oleh rezeki titik ya diterima dengan senang hati, oleh rezeki akeh ya diterima dengan senang hati. Sama-sama titik ambek akeh enggak ngaruh. Ngaruhe nek nang ibadah. Lek titik kamu bersabar dapat pahala, sabarmu itu dapat pahala. Kemudian kamu kalau dikasih banyak bersyukur, syukurmu itu dapat pahala. Nah, bersyukurnya itu bagaimana? Oh, saiki rezekiku akeh. Kebutuhan rumah tangga dipenuhi dulu, kemudian nanti disisakan, tapi gak dintekno, disisakan nanti kalau ada cepekan. Ero cepek, polisi cepek. Sing wong nggih apa? Oh. Polisi cepek itu lek pengen tau metu nang ngene Pajajar ya. Ngene pojokan Polomasari sing nekati nang jalan raya iku kan biasa ana wong ngatik-ngatik. Nggawa gendera iku. Lah pengen gak tau metu ku lho sing ngarai. Gak ro ndi-ndi. Dikandani ngene kok gak nyantol. Opo iki? Ah iku wong sing nyabrang-nyabrangno. Ngono. Iku ya lek bengi ana kedap-kedape. Iku lek nyabrang-nyabrangno. Lek bengi nggawa lampu senter, lek awan nggawa gendera. Nah iku engko jenenge cepek engko dikek duwe ambek wong 1000 ngono lho. Nah, disisakan aku engko kate nang Pajajar. Lek nggih kono ana cepek tak kei. Disisan. Dadi ana rezeki mara engko tak kei 2000. Engko lek ana wong njaluk wong ngemis kok tak kei 1000 utawa 2000. Golek ana wong tak kei. Nah, itu namanya bersyukur atas nikmat Allah. Gak kabeh-kabeh dintekno dhewe. Nah, kalau seperti itu kamu akan disayangi oleh Allah. Kamu diberikan tenaga yang sehat, yang kuat, terus digunakan untuk ibadah. Itu namanya syukur.
Jadi syukur itu gak cuman bilang alhamdulillah tok, tapi betul-betul diparingi apa ambek Allah iku digunakno dengan baik. Itu namanya syukur. Itu. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan bahwa ini kan surat Al-Fajr tadi, akhir dari surat Al-Fajr sing barusan diterangno apa. Jadi Allah itu memuji di dalam surat Al-Fajr itu tentang apa jenenge orang-orang yang ahli taat. Kemudian yang di awalnya Allah menjelaskan tentang fajar. Fajar yang ada di timur ya. Fajar yang ada di timur yaitu mulai munculnya matahari. Sik durung ketok matahari nih sih an. Tapi mulai ada sinar-sinar. Seleret putih. Nah, cret ngene kok. Putih dari dalam lek ono ngene anu nggone laut kono ketok. Ceret-cerete ya sekitar jam 3 jam 3.10 itu mulai tampak. Wis menjelang subuh pokoknya itu tampak. Makanya dikatakan sholat fajar. Kalau sholat sebelum subuh itu namanya sholat fajar. Atau sholat subuh itu sendiri juga disebut sebagai sholat fajar. Jadi itu ya di awal di awal surat Fajar Allah menjelaskan tentang matahari yang baru keluar. Indah sekali apa tahu sang turu pinggir laut. Ya pen turun tahu. Nyomne muni mangane Sugiyo cek iso nyewa hotel pinggir laut ngono ya. Itu Sugiyo. Jadi duwe akeh. Bisa kita tutup doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala